Pada tanggal 18, Taiwan bertambah 6 kasus impor dari AS, Inggris, Filipina, dan Myanmar. Selain itu, kasus klaster di Rumah Sakit Umum Taoyuan kembali meluas, beranjak dari bertambahnya 1 perawat dan 1 dokter yang terdiagnosis. Pada tanggal 18, kembali bertambah 1 perawat kolega perawat terdiagnosis yang positif COVID-19. 那1月14、15日陆续出现一些鼻塞、咳嗽的症状。那因为匡列为按856的接触者，所以昨日再次裁剪，并于今日确诊。 Dokter yang terdiagnosis tanggal 17 adalah kolega dokter terdiagnosis sebelumnya. Pada tanggal 10, mereka sempat berdiskusi singkat tentang pasien yang tersangkut sesuatu di tenggorokannya. Saat itu mereka berdua mengenakan masker medis dan masker N95. 3 anggota keluarga perawat yang terdiagnosis pada tanggal 16 juga mulai bergejala pilek, tetapi CCC mengatakan hasil tes ketiganya beserta 1 orang yang pernah kontak dekat menunjukkan negatif. Sementara untuk 3 petugas medis yang terdiagnosis pada akhir pekan, lebih 400 orang yang tercatat kontak sedang menjalankan pemeriksaan. 指挥中心的人员会进驻医院，成立前进指挥所，那直接在那边负责沟通协调。 Untuk menghadapi fenomena klaster di rumah sakit lokal, mulai hari ini CCC mengutus petugas untuk membentuk pusat komando pada rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit telah menutup kamar pasien terinfeksi dan menerapkan disinfeksi lingkungan. Selain itu juga menempatkan 1 pasien per kamar dan tetap tidak menerima pasien rawat inap baru. Setiap orang yang pernah berkontak dengan kasus diminta untuk sementara tidak bekerja dulu. Datangnya gelombang dingin membuat suhu danau Chiaming, Taitung yang dikenal sebagai air mata malaikat berada di bawah 0 derajat. Air yang biru tersurat menjadi kristal yang jernih. Danau yang tidak mudah membeku meski berada di bukit tinggi, kali ini membeku karena kehadiran gelombang dingin yang beruntun. Gelombang dingin pada 17 pagi juga menurunkan salju dan serpian es di perumahan Chuifeng yang terletak di area rekreasi Hutan Nasional Gunung Taiping. Para wisatawan membentangkan tangan dalam menyambut es tipis yang turun dari langit untuk merasakan momen yang spesial. Namun, Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan kelembaban dan penurunan suhu yang tidak cukup membuat peluang turunnya salju lebih rendah. Suhu rendah akan terus berlanjut. Suhu rendah di sebagian dataran rendah kurang dari 10 derajat pada tanggal 17 pagi. 那这波冷空气的明天还是一样凉冷一整天，所以温度上面变化不大。中南部地区的温度会比起今天稍微的回温一点点哦，所以明天白天大概回到中部地区来讲是21度，南部回到22度。 但北台湾这边大概还是15度这样子的白天高温呈现。 CWB menyatakan suhu wilayah tengah ke selatan akan menghangat pada Senin siang. Sementara di Taiwan Utara masih tetap kering dan dingin dengan suhu 15 derajat. Suhu mulai menghangat pada tanggal 10. Cuaca akan cerah di wilayah utara dan timur dan kembali pada pola cuaca yang nyaman. Masker menjadi perlengkapan penting selama pandemi. Yayasan Konsumen Taipei (CFCT) mengadakan pengujian terhadap 19 masker medis dan 1 masker biasa yang dibeli dari tos serba, apotek, dan toko online menemukan masker medis perusahaan Nanlio, Medhex, dan Fenghe mengandung timbal 6 hingga 11 mg per kilogram di lapisan terluar. Selain mengandung timbal di lapisan terluar, perlindungan terhadap partikel PM2,5 dari 20 sampel termasuk dari Universal Incorporation, Acme Filter Mask, Samishi, Centrum, Baby Bear, dan KNH kurang dari 80%. Sementara hasil uji ke 19 sampel untuk senyawa organik foratir terdeteksi laktam pada 11 sampel dengan sumber yang masih perlu diklarifikasi. Rumah Sakit Mitra di Sulawesi yang semula berupa bangunan berantai 5 kini menjadi reruntuhan. Pada tanggal 16, tim Basarnas mengonfirmasi tidak ada korban yang bisa diselamatkan dalam reruntuhan tersebut. Korban jiwa gempa berkekuatan 6,2 SR di Sulawesi pada tanggal 15 terus bertambah. Hingga saat ini setidaknya 81 orang meninggal, 637 orang terluka, dan lebih 300 bangunan roboh, menyebabkan 15.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan 2 hotel dan gedung pemerintahan juga tidak luput dari kerusakan. Gempa susulan berkekuatan 5 SR kembali mengguncang pada tanggal 16 pagi waktu setempat. Untungnya tidak ada korban jiwa lebih lanjut. Warga berharap bantuan pemerintah bisa disalurkan secepatnya. Kerusakan para jalan dan jembatan ke luar daerah dan minimnya peralatan penggalian skala besar ditambah cuaca yang tidak mendukung sangat berpengaruh dalam tugas penyelamatan pasca bencana. Hal ini mungkin akan membuat jumlah korban terus meningkat.